Shalom saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Jumpa lagi dalam program Stikas Profita. Banyak umat menanyakan pertanyaan praktis mengenai puasa dan pantang Katolik, terutama yang dijalankan di masa Prapaskah ini. Sebelum kami menjawab persoalan ini, ada beberapa hal yang perlu kami tekankan di sini. Yang pertama, puasa dan pantang bagi kita adalah tanda pertobatan. Bukan untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa kita hebat karena bisa berpantang dan puasa. Maka pantang dan puasa harus dihayati secara pribadi, bukan untuk dipamerkan atau kadang-kadang untuk menguruskan badan. Ini bukan puasa yang dihayati oleh Gereja Katolik. Puasa kita adalah lambang pertobatan sekaligus penyangkalan diri dan menyatukan penderitaan kita dengan penderitaan Yesus Kristus. Hal yang kedua, puasa dan pantang tidak pernah boleh lepas dari doa dan perbuatan cinta kasih atau perbuatan amal kasih. Ingat di masa Prapaskah ini, hendaknya kita semakin banyak berdoa, terutama di dalam masa ini kita berdoa agar pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Tetapi apakah doa saja itu cukup? Tentu tidak. Maka hal lain yang perlu dilakukan adalah berbuat baik kepada sesama, kepada orang lain. Praktisnya bagaimana? Yaitu melakukan perbuatan-perbuatan amal. Dari penghasilan kita dapat menyisihkan sedikit untuk mereka yang berkekurangan. Mereka yang terkena bencana alam, mereka yang miskin, yatim piatu, atau untuk mereka yang tinggal di panti asuhan atau untuk orang-orang yang ekonominya mengalami kesulitan pada saat ini. Jadi kita berpuasa dan berpantang dengan menekankan hal-hal di atas. Maka sifatnya rohani bukan saja untuk pertobatan pribadi, melainkan membuka diri kepada orang-orang yang berkekurangan. Lalu bagaimana peraturan puasa dan pantang Katolik? Kami merujuk pada ajaran umum dari gereja. Meskipun di setiap keuskupan, kita punya panduan masing-masing untuk melakukan hal ini. Karena itulah kami mengutip apa yang dikatakan oleh hukum gereja kita. Pertama, di dalam kanon 1250 mengatakan seperti ini. Hari dan waktu tobat dalam seluruh gereja ialah hari Jumat sepanjang tahun dan juga masa Prapaskah. Tentu pertobatan bukan saja hari Jumat dan masa Prapaskah, tetapi gereja menekankan hal ini untuk menunjukkan bahwa hari Jumat dan hari-hari masa Prapaskah adalah hari-hari pertobatan bagi seluruh anggota gereja. Kedua, kanon 1251 dikatakan seperti ini. Pantang makan daging atau makanan lain menurut ketentuan konferensi para uskup hendaknya dilakukan setiap hari Jumat sepanjang tahun, kecuali hari Jumat itu kebetulan jatuh pada salah satu hari yang terhitung sebagai hari raya. Sedangkan pantang dan puasa hendaknya dilakukan pada hari Rabu Abu dan pada hari Jumat Sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya begini, setiap hari Jumat sepanjang tahun kita pantang makan daging atau makanan tertentu, misalkan cabai, atau makanan-makanan yang menjadi kesukaan kita. Kecuali kalau hari Jumat itu adalah hari raya. Kami tekankan lagi bahwa setiap hari Jumat adalah hari pantang makan daging dan makanan tertentu. Bukan saja pada masa Prapaskah, tetapi pada setiap hari Jumat. Kecuali kalau hari itu jatuh pada hari raya. Misalkan hari raya Maria Bunda Allah, hari raya Santo atau Santa tertentu. Lalu pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung, bukan saja pada hari pantang makan daging tetapi juga puasa. Apakah di kedua hari itu tidak boleh makan atau minum? Tentu tidak. Biasanya dihayati dengan misalnya makan sekali saja, lalu minumnya hanya minum air saja, bukan Coca-Cola, kopi, teh, atau jus yang menjadi kesukaan kita. Makanannya pun harus makanan yang sederhana.
Yang ketiga, Kanon 1252 mengatakan seperti ini. Undang-undang mengenai pantang mengikat mereka yang telah berumur genap 14 tahun. Sedangkan undang-undang mengenai puasa mengikat semua yang berusia dewasa sampai awal tahun ke-60. Namun para gembala jiwa dan orang tua hendaknya berusaha agar juga mereka yang karena usia masih kurang tidak terikat wajib puasa dan pantang, dibina ke arah makna pertobatan yang sejati. Apa maksud dari kanon ini? Begini untuk pantang yang tidak disebut setiap hari Jumat tadi, berlaku untuk mereka yang berusia mulai 14 tahun. Tidak ada batas maksimal umur. Lalu untuk puasa mengikat semua yang berusia dewasa, yaitu mulai 14 tahun ke atas sampai 60 tahun. Di atas umur itu tidaklah wajib. Perlu ditekankan bahwa kanon-kanon ini jangan dilihat secara kaku. Misalnya, meskipun seseorang itu berumur dewasa, kalau dia menderita sakit tertentu dan dokter melarang dia untuk puasa atau pantang, maka ikutlah nasihat dari dokter tersebut demi kesehatan. Demikian juga kalau ada yang berusia 60 tahun ke atas yang tidak terikat oleh puasa. Kalau dia sehat dan bisa berpuasa, ya dia juga bisa berpuasa. Selain itu, aturan-aturan yang disebut di atas adalah aturan minimal. Artinya, orang boleh menambah hari tertentu untuk pantang dan puasa. Yang penting tidak mengganggu kesehatan, dan hal itu dilakukan untuk motivasi pertobatan. Dan juga misalkan untuk intensi-intensi tertentu yang sifatnya rohani. Mengenai apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh pada saat pantang, biasanya diatur secara praktis oleh konferensi para uskup. Yang jelas pantang dan puasa ini memiliki motivasi untuk mendekatkan kita kepada Tuhan, untuk mendukung setiap tobat dan penyangkalan diri, dan untuk kemajuan hidup rohani kita. Demikianlah saudara-saudara aturan-aturan umum tentang pantang dan puasa dalam Katolik, terutama yang perlu kita hayati di masa Prapaskah ini. Semoga saudara-saudari mencintai dan memahami kebenaran, sehingga akhirnya kita semua dapat diselamatkan. Salam Profita.